Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sahabat jalan yang lurus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalam debat tersebut ada Ibu Sofiatul Al-Hayat bersama dengan teman-teman apologet Kristen yang lainnya, dan juga ada para polemikus dan juga ustadz di dalamnya. Kita akan bersama-sama melihat serta menyimak bagaimana mereka akan membawakan setiap narasi, argumentasi, dan juga data-data yang akan menjadi bahan diskusi atau perdebatan mereka. Dan kita juga bisa menyimak video ini dari awal hingga pada akhirnya supaya kita tidak gagal fokus dan kita juga bisa menangkap suatu hal yang baru lagi melalui diskusi atau debat ini, karena kita akan menyaksikan supaya kita juga bisa melihat dan memberikan penilaian apakah data yang mereka bawakan itu sudah sesuai dengan kebenaran atau bisa dibuktikan kebenarannya. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita saksikan debatnya. Saya mempersilakan untuk kita semua untuk memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menyerang atau menjatuhkan satu dengan yang lain. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Atau pandai berbicara. Jadi saya bicara mana dan coba kau baca. Surat Ar-Rahman, silakan buka. Ar-Rahman ayat berapa? Dilihat aja situ. Iya, coba. Ya, enggak jauh Pak, dari mungkin antara 1 sampai 10 situ ada tuh. Ya, yang diles-lesi sama Allah itu siapa sih, silakan. Maksudnya? Allah kan jadi guru bahasa kan. Orang Allah yang mengajarkan manusia pandai berbicara kok gimana sih? Apa itu? Nah itu Muhammad juga pandai bicara tuh. Ya sudah, saya buka webcamnya, saya buka dulu. Pandai berbahasa. Bentar, tolong. Saya buka AP satu lagi dulu. Iya, emang Muhammad itu pandai berbahasa. Kalau seandainya Muhammad pandai berbahasa, kenapa Muhammad itu tahu tuh? Nah, beda status Bang. Kalau Nabi Muhammad itu Nabi Bang, kok Yesus itu kan sebagai Nabi Tuhan. Nabi yang dibuat bodoh itu sama Allah. Yang saya tahu turunnya dengan bahasa Arab. Ya berarti Nabimu itu dibuat bodoh sama Allah gitu ya. Yang lain dibikin pintar cuma Nabimu doang. Karena saya buka webcam dulu. Bro, ini saya tanya loh. Pakai logika yang sama, berarti Nabimu itu dibikin jadi manusia paling bodoh gitu di antara yang lain dikasih kecerdasan. Jadi Allah mau mengklaim saya yang bikin mereka cerdas, tapi Nabimu yang nyata-nyata di depan mata paling bodoh gitu. Tolong bisa kan Bang, saya kesan itu toh. Iya toh. Nah, foto-foto. Gak apa-apa, jadi keren ini Islam ini konsepnya gitu. Kalau ada orang dia pintar menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Kalau ada mukjizat di zaman dahulu kala, Musa, ya Isa apa, pokoknya Allah itu Allah saya di zamannya Muhammad, jangkrik pun nggak dibangkitkan sama Allah. Muhammad disembah-sembah mati, nggak dibangkitkan, sampai pada murtad semua. Minta mukjizatnya surah 10 ayat 20 nggak ada mukjizatnya. Berarti Allah itu nggak bisa bikin Muhammad pinter gitu ya. Jangan lari-lari Bang dari topik pertanyaan saya tadi. Tadi Abang bertanya, saya sudah menjawab tidak sebenarnya. Dan sekarang saya bertanya kembali. Kan mengklaim manusia yang pandai berbicara, pandai berbahasa itu dari Allahmu, ya kan? Berarti nabimu nggak dibikin pandai, dibikin bodoh gitu sama Allah, di setting gitu. Beda status Bang. Beda status? Iya. Statusnya apa? Kalau Muhammad itu apa? Nabi. Kalau Yesus itu? Nabi yang pintar atau bodoh? Kalau Yesus Tuhan. Ya, Kalau dia turun kedua kali pakai bodoh. Kalau turun kedua kali dia pakai bahasa apa? Untuk semua manusia. Loh, dia kan Tuhan. Ya dijawab aja, ada nggak dalil? Tuhan itu hanya terbatas oleh bahasa gitu. Dalil dilawan dengan dalil. Pada kalau mampu. Bapak baca Kisah Rasul 2, Bapak baca di kitab Al-Bidayah wal Nihayah bahwa Yesus itu memberikan karunia berbahasa semua bangsa-bangsa di dunia kepada para rasulnya. Bapak baca bagaimana kitab Taurat itu diturunkan.
Berapa? Saya ketik sini berapa? Ketika kitab Taurat itu diturunkan, orang Wah, Yahudi macet nih. mendengar kitab Taurat itu Woi, dalam 70 macet bahasa. woi. Ngerti ya? Gara Anda lagi buka TikTok luar nih sini juga. Jadi orang Parah. Kristen itu dikaruniai bisa berbicara dalam bahasa roh, yaitu bahasa-bahasa seluruh dunia, Pak. Bapak baca Kisah Rasul 2. Ketika Roh Kudus turun yang ke atas para rasul, maka semua bangsa-bangsa di dunia ini mendengar para rasul berbicara dalam bahasanya masing-masing. Hari raya Pentakosta atau Shavuot di dalam Kisah Rasul 2 itu juga yang terjadi ketika 10 hukum Taurat diturunkan di Gunung Sinai. Buka Ya. dalilnya aja. Ini Kisah Rasul 2 ayat 4. Kamu bisa kasih kok, kamu gimana? Kamu juga bisa baca bagaimana Isa itu mengaruniakan bahasa-bahasa seluruh dunia kepada para rasul dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah volume 5, kamu cari di situ. Ya, bagaimana para rasul itu bisa berbicara dalam berbagai bahasa-bahasa seluruh dunia. Itu Allah kita, Pak. Allah kita tidak bicara dalam bahasa Arab. Itu kan Ya, itu justru rasul. jadi pertanyaan. Itu sebenarnya jadi pertanyaan di dalam Sirah Nabawiyah itu kenapa muridnya Isa itu bisa pergi ke berbagai negeri? Kan jadi pertanyaan tuh. Belajar dari mana itu bahasanya tuh? Kalau modal Kalian comor itu asal comot. bisa. Kalian itu asal comot. Asal Tapi modal comor begitu bisa. ditanyakan nggak ngerti. Coba dibuka datanya kalau ada. Kok modal congor siapa aja bisa. Nah itu tadi udah kasih Kisah Bapak Rasul baca 2 ayat kitab 4. Al-Bidayah wal Nihayah. Di dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah itulah juga Nggak ditulis asik. bahwa Isa Al-Masih itu mengaruniakan para rasulnya berbagai-bagai bahasa di dunia. Begitu juga ada di dalam Kisah Rasul 2 di dalam Alkitab kami. Para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa dunia. Gak cuma satu, Pak. Allah kita tuh berkuasa untuk membuat orang-orang itu mengerti bahasa. Namanya bahasa liga, glosolalia namanya di dalam Alkitab. Berarti bisa bahasa Inggris itu. Semua bisa. Kamu baca Kisah Rasul 2. Kamu baca Jadi Ini udah Jadi- dikasih dalilnya Kisah Para Rasul 2 ayat oh ya, saya ayat buka. 4. Tadi macet Baca, kok tadi. kan ada HP itu di situ kok susah Iya. sih baca. Tadi macet. Umi ya, Umi. Berapa buka bro? Kisah para Kisah Rasul rasul 2 ayat 4. 2 ayat 4. Bentar. Saya bacakan ya. TB ini apa sih? Udah baca aja, udahlah, Oh, baca aja. maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa apa ini bahasa lain nih? Nggak ada keterangan seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa apa nih bahasa lain nih? Nggak ada Itu makanya keterangannya. para rasul itu bisa pergi ke berbagai Makanya negeri. kamu baca terus, baca. Sampai ayat 10. Atau saya baca dari kitab Kejadian sampai Kisah Para Rasul ya. Kan mulai Sampai- alay kan. Ini Ya Islam mulai itu alay aneh. emang. Muslim Alay. banget sih Anak-anak kamu. alay. 10. Anak-anak Sampai alay ayat ini memang. 10 sampai ayat 10 bacanya. Tuh bahasa-bahasa lain tuh apa maksudnya? Bahasa apa? Nggak ada Iya, kalau keterangan kamu jelas. mau tahu bahasa lain nggak bahasa ngerti. seluruh dunia, kamu baca terus. Kalau kamu nggak ngerti bahasa lain, kamu baca sampai ayat 10-nya. Saya sedang memahami, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata. Maksudnya apa ya? Mereka mulai berkata-kata, maksudnya berbicara Baca, sendiri. dulu, baca. Itu juga ada dalam kitabmu. Al-Bidayah wal Nihayah karangan Ibnu Katsir. Baca. Mereka berkata-kata berarti berbicara sendiri dengan bahasa lain. Ada saja. Baca dulu, baca. Sudah dibilang sama. Lah, yang bilang sendiri itu siapa? Ini Kan nggak sengaja ada di dia itu situ. nggak mau Bukan nggak mau kesimpulan. baca memang nggak mau. Udah ditunjukin tapi gitu. Baca. Jangan sampai kamu buat suara saya. Kita baca Quranmu aja. Baca. Dibaca sampai selesai. Dibaca dong. Jangan sepenggal-penggal. Kamu takut baca Alkitab? Oke, jangan sepenggal-sepenggal. Berarti dari Kejadian sampai Takut Kisah Para ya. Rasul. Dia maunya itu engkau Muhammad boleh menggali siapapun yang kau kehendaki. Itu kan para maunya, rasul. Para rasul kan berbicara lain bahasa di situ banyak. Yang orang Mereka ini kan umat kencing jonggok diajarin. Jadi kasih tahu satu persatu. Pak, sekarang baca ayat ke-5-nya. Ayo. Ayat kelima, bentar. Ya. Saya buka Terus dulu. 6, 7, 8, Terus 9, 6, 10. Mereka cara 7, BO, cara pimpin terus saja. 8, 9, 10, 11. Sampai Baca tamat. ya. Sabar, baca Jangan dulu. mesti ditimang-timang Umat sama kencing mereka. jongkok diajarin satu persatu Ini dulu sedang diajarin. saya buka, sabar. Iya. Jadi Baca saya baca ya. dulu ya. Saya mic-nya saya mau dulu, saya baca dulu. Sambil tawaf Pak, keliling-keliling. Berarti yang kurang Iya, itu malam, lebih hebat malam, dulu Bapak daripada Os. Allah. Malam. Bapak Os, Baca dulu. menunggu saya bisa skip dulu saya ini. Nanti dulu Pak. Belum saatnya Pak. Kita selesaikan dulu Baik. cepat. Dia mau baca dari Saya Kejadian sedang katanya. cari terjemahannya juga nih. Mungkin makan waktu. Lah dibacakan aja deh. Lamaan. Ini terjemahan tadi tuh loh dibacakan. Ya boleh. Boleh juga enggak? Ini ada
ada kode-kode ya, seperti kode 2, kode W ini apa ya? Saya sedang Ya klik ini dulu. ampun. Allah. Kode-kode. Kau baca itu ayatnya kisah Rasul 2 yang berapa? Mencari menggunakan aplikasi yang tersedia. Sengaja mereka Yesus. jangan terlalu diseriusi. Iya, Jangan serius, sengaja saya kayak gitu. enggak saya Iya, Tidak. kasih aja. Dikatakan Iya. cek Ngapain orang Iya. begini Iya. diseriusin? ada kode-kode ini saya jadi saya Dikasih aja buka dulu apa kaidahnya. gitu. Orang gini tuh masih denial, masih ngerasa Muhammad ini nabi nih, walaupun cabut Ada pokoknya feel gitu ya. Gitu. Semua jadi saya mencari tahu Orang dulu gini gitu tuh kan. begitu. Jadi saya Udah, kamu baca aja tugas yang kamu baca, Job. Aduh, macet. lu mau di bawah apa mau di atas? Baca dong. Udah suruh dulu dia cuekin aja dulu dia, Pak. Lanjut aja dulu. Saya mungkin agak lama nih. Baik, saya duluan ya, Coba. Bang Ucup ya. Karena tadi sebenarnya saya duluan loh, tapi Anda yang menduluani saya. Diserobot ya sama Ucup ya. Iya, jadi gini Bang Kiamat dan Bu Sofi ya. Sebenarnya saya Kristen ya, cuman saya juga bersikap objektif ya untuk melihat teman-teman Muslim. Jadi saya tertarik Kamu dengan kan Kristen, ini ya. Pak. Iya, tapi saya mau Kristen. nanya ini Bang Kiamat. Bang Kiamat, saya ingin Bang Kiamat juga objektif ya, melihat sumber ya, kitab suci dari saudara-saudara Muslim ya, Quran. Nah, saya ingin tahu pendapat Bang Kiamat atau Bu Sofi ya tentang surat An-Nisa ayat 171 ya, karena saya juga melihat sebenarnya apakah memang semua tulisan ya yang di dalam Al-Quran itu apakah tidak ada yang katakanlah yang benar ya. Nah, karena kebetulan saya Kristen, saya ingin objektif. Pada Iya, Muslim. ya, saya tahu itu, saya tahu. Iya, Ada tapi saya juga ingin melihat kenapa? pendapat objektif dari ini Pak Host, dari Bang Kiamat dan Bu Sofi, karena saya lihat mereka objektif. jangan- Nah, Ya jangan nangis dulu Pak, santai aja ngomongnya. iya, ya makanya saya ingin Ya, di Bang situ- Kiamat secara jujur menjawab bagaimana pendapat Bang Kiamat tentang surah An-Nisa 171. Apakah ini benar Ya. atau salah? Ya silakan. Menurut Anda isinya gimana? Iya, jadi kalau Di saya situ kan ini tulisnya ya, apa? Sesungguhnya saya- Isa Al-Masih putra Maryam adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Terus yang roh Iya. ditiupkan itu kan. bukan, saya bacanya gini Bang Kiamat ya, Itu dalam pemahaman saya. kalau Anda cek di situ ya. Bentar, di bahasa Arabnya bentar, kalimat tiganya itu mana bentar. Nah, Bukan jadi itu penekanannya Bang Kiamat, bukan itu yang mau saya sampaikan. Yang mau saya sampaikan ya, sesungguhnya Al-Masih. Nah, Al-Masih ini kan kalau di saudara-saudara Muslim adalah Tuhan Yesus ya. Sesungguhnya Pak. Al-Masih, Pengusap, bukan Tuhan Yesus, Pak. Pengusap. iya, saya paham. Tapi biar saya selesaikan dulu, Bang Host. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Nah, ini kan sebenarnya kalau saya lihat, ini kan juga paralel ya dengan Yohanes ya. Bahwa sebenarnya ada kebenaran juga di dalam Quran ini ya. Bahwa Isa Al-Masih yang selama ini mereka referensikan sebagai Yesus itu adalah firman dari Allah itu sendiri, dari Bapa itu sendiri. Jadi ada kebenaran sebenarnya. Atau utusan pendapat dari Bang dalam Kiamat pemahaman seperti Islam itu bukan firman yang menjadi manusia. apa? Oh begitu ya. Bukan. Saya boleh Dan- boleh tanya dulu Dan Bang, di sini yang kan dikatakan sama Pak Jos. Tuhan itu 3, walaupun itu dalam kurung ya. Emang menurut Anda di Kristen itu Tuhannya 3? Tidak. Makanya saya bilang Tidak di kan? awal 1 sebenarnya di dalam Korintus Quran 8 ayat 6 di situ dikatakan ya, bahwa satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus kan. betul. Pak Jos, saya mau jawab sedikit. Gini, saya Apapun yang boleh tanya dikatakan nggak sama mengenai Pak Jos? Isa di Al-Quran itu, Isa bukan Yesus. Karena Isa itu kan lahir di bawah pohon kurma, sedangkan Yesus lahir di kandang domba. Dari mana jalannya Anda bisa mengatakan bahwa Isa di Al-Quran itu sama dengan Yesus? Itu nggak nyambung itu, Pak. Oke Pak, saya Tidak melihat dalam satu konteks, dalam satu buku. Bapak siapa ini? Pak ya udah lah, Oke, lanjut kalau aja. seandainya saya nulis gini, misalkan saya nulis di tengah-tengah majalah dewasa, saya tulis suatu Tuhan itu satu, Muhammad adalah utusan. Terus Anda percaya gitu di majalah dewasa itu ada suatu kebenaran gitu? saya bilang tadi ya, Bang Kiamat yang Atau gini deh, saya hormati. tulis di Ya, tengah-tengah silakan. majalah dewasa, di tengah tulisan yang berbagai macam pembunuhan, ya pemerkosaan, menggauli anak kecil, pembantu diembat. Terus di situ ada tulisannya Yesus itu adalah Tuhan gitu. Terus Anda beri, oh ini benar ini tulisan ini saya ambil, yang lainnya udah gitu. Ada kebenaran ini di majalah dewasa ini gitu. Oke, Jadi, berarti saya tangkap Saya maksud rasa Bang Pak Kiamat. nggak perlu Anda, karena nanti saya bisa aja gampang dengan sangat membabi buta saya bisa hajar ayat ini sebetulnya. Tapi kan Anda kan Kristen, jadi sebaiknya nggak perlu ngambil kebenaran, karena di dalam Quran nggak ada kebenaran. Untuk apa Anda paksakan? Apalagi Isa itu Yesus. Waduh, jauh sekali. Di Quran itu diajarkan untuk memperkosa tawanan perang, Pak. Apakah Anda sepakat? Anda sepakat nggak bahwa kebenaran Tuhan Yesus ada di dalam Quran yang seperti itu?
Saya gini Bang Kiamat, ya saya juga Nggak sering pantas, Pak. Nggak melihat pantas. Bang Kiamat, ya. Nggak Nah, pantas yang Bang tapi. Kiamat sampaikan itu kan data semua, tapi saya juga berusaha objektif ya. Apakah di dalam seluruh Al-Quran itu ada sesuatu yang kira-kira paralel dengan Alkitab? Bapak. Nah, kebetulan saya temui ayat ini ya. Nah, yang saya pahami ya, mungkin ayat ini itu juga karena kan Quran ini kan muncul di abad ke-6 atau abad ke-7 ya, setelah setelah kekristenan. Pak Mungkin yang Jos, menuliskan ini itu juga melihat ya, mengambil dari Alkitab. Silakan. Pak Jos, Karena utusannya dengan beda. logika Kalau kan Bapak apa? mengutus firman-Nya. Ini unik ya, Dengan sesama Kristen debat nih. Dengan logika apa kita menerima orang yang identitasnya yang berbeda tetapi sama? Pakai otak apa kita pakai buat menerima itu, Pak? Dengan hati yang ini Bu ya, dengan hati yang tenang lah gitu Bu. Makanya tadi saya bilang Bukan, objektif ya, tapi nggak Bukan apa-apa. dengan hati Ya. gini, bukan Kalau- Pak. Dengan logika silakan. apa orang yang identitasnya berbeda kita terima sebagai orang yang sama? Aku izin dulu lah ya. Ini unik nih sesama Kristen ributnya. Bapak kan bilang objektif Ribut kan? apa? Saya mau melihat Itu objektifikannya, Pak. Kita Justru tidak tahu Al-Quran lagi Pancasila telanjang. tentang Makanya tiga, saya kita bilang tidak tahu. simple. Yang simple. Jadi saya ini ngomong yang simple aja kok. Ngapain mencari Tuhan Yesus di dalam Quran? Gak ada. Mestinya gampang kok. Ada nama metode pembuktian itu counter example. Jadi cukup satu kesalahan saja. Itu sudah cukup Anda untuk bisa menginjak-injak kitab itu. Gitu loh. Kalau sudah ada kesalahan sejarah, satu saja, itu Anda buang aja udah. Gitu. Apalagi contoh apa? Anda mau standarnya apa? Moral gitu. Ada satu ajaran nggak bermoral, buang aja ke tong sampah. Simpel. Jadi saya nggak doyan Pak. Karena Anda kalau ngomong utusan, di situ mana firman menjadi manusia? Nggak ada. Ya, kalaupun ada, loh ini gimana Anda mau menyelipkan suatu kebenaran, terus Anda percaya itu di tengah-tengah majalah dewasa, ya nggak nyambung. Di kitab-kitab kekerasan ya nggak nyambung. Nggak perlu menguatkan iman melalui kayak cara-cara seperti itu nggak make sense. Nggak berfaedah sama Sebenarnya enggak sekali. ya Bang Kiamat. Itu Kan pendapat saya Pak ya. Kalau Anda mau lanjutkan Iya, saya silakan. hargai. Lanjutkan Ya, saya kajian hargai. lebih Sebenarnya dalam. gini, Karena tujuan saya saya, Pak Jos, kan tadi saya kasih tahu katakan di awal. Pak Jos, saya bisa ngomong kayak gitu. Karena saya udah Ya. baca ratusan buku Islam. Anda udah baca berapa banyak? Enggak ada, saya enggak ada. Saya Nah, hanya tertarik makanya saya udah bagaimana baca memandang. tafsirnya, saya udah baca hadis-hadis, saya udah baca asbabun usul, udah baca syarah hadis, bahkan kitab-kitab lain saya udah bacain itu Sirah Nabawiyah. Nah masa saya suruh mangguk-mangguk sama Anda? Ya saya kasih tahu Pak, gini loh, gini aja simple. Tapi kalau Anda masih ngeyel menurut Anda Isa itu Yesus ya, silakan imankan aja. Nanti Anda ujung-ujungnya bingung sendiri kan. Masa saya biarkan Anda untuk tersesat mengimani Al-Quran? Bukan, kan gitu Bang Kiamat. Ini aja lah. Gini Atau Anda biar saya dengan jelaskan standing Islam gimana? posisi saya ya. Bang Kiamat gini ya, karena saya lihat kan mungkin nggak semua Islam yang sebenarnya dalam tanda kutip kalau bertanya di atas ini kan sangat sangat melenceng ya, melenceng. Nah, saya melihat gini ya, sebenarnya mereka sendiri paham nggak ya yang mereka yang mereka imani ya. Nah, bagaimana memandang tentang Isa Al-Masih itu sendiri ya? Karena selama ini mereka bilang Isa Al-Masih adalah Yesus ya, padahal di dalam Quran mereka ya, Isa Al-Masih itu kan sangat sangat ditinggikan gitu. Makanya tadi saya coba cari sebenarnya di dalam Quran sendiri bagaimana memandang tentang Trinitas, tentang kekristenan. Nah, kebetulan saya tangkap di ayat ini ya. Jadi saya mau menyatakan ya, mungkin Islam bisa lebih bisa lebih cool down kalau mereka sebenarnya baca dulu loh di Quran kalian. Ya, bagaimana Ya. tentang Isa Al-Masih itu. Rupanya di Quran Seharusnya sendiri Bapak tanya itu sama Muslim, jangan di sini sama Kristen. Tanya sama Muslim aja, pakai Pak. strategi sih. Makanya si Jos Pakai ini Kristen strategi atau aja, Muslim kita Pak Jos. tidak tahu, Pak. Kita kan saya nggak kenal. Kristen, Kristen. Bapak. Tadi Ini di awal aja saya Pak Jos, sebutkan. Pak Jos. Saya Ya. saya kasih tahu ya, ada satu strategi. Jadi tanpa Anda mengklaim bahwa Isa itu Yesus, jadi kesannya Anda kayak ngemis. Kayak pengemis gitu loh. Anda menjilat-jilat mereka. Mereka ini kan bodoh sekali. Mereka ini bodoh sekali, mereka sangat meyakini kalau Isanya itu Yesus. Sedangkan Anda ketika gitu, Anda kelihatan kayak pengemis kepada mereka. Sampai Isanya pun mau Anda sembah gitu loh ibaratnya. Siapa mau nyembah Isa? Isa itu bukan Yesus, jelas. Yesus mengatakan di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30. Ini salah satu aja Pak ya. Di surga itu nggak ada kawin-mengawin. Nah di Islam An-Naba 33 surah 56 ayat 35 sampai 36 dan seterusnya. Itu diajarkan di surga itu memecah perawan. Wanita-wanita berdada montok. Ya memang kayak tempat clubbing. Surganya mereka itu kayak tempat esek-esek memang.
Lah terus makanya kayak gitu jangan ini. Menurut apakah Isa itu sepakat dengan Qurannya mereka? Ya, pasti mereka ngomong sepakat. Juganya kayak begitu. Masa Anda mau ngemis-ngemis Isa itu Yesus, Isa itu Yesus? Ya jangan. Nah caranya gimana? Caranya bikin mereka pusing sendiri. Isa pernah nggak menggauli anak kecil kayak gitu? Kayak misalkan yang bikin pusing Isa, misalkan di surat 3 ayat 45, di situ dikatakan Isa itu yang terkemuka di dunia dan akhirat. Anda minta dalilnya mana? Dalilnya kalau Allah itu terkemuka di dunia dan akhirat, atau misalkan Muhammad dan seterusnya. Anda bandingkan akhlaknya, dan itu ada banyak sekali strategi yang bisa Anda bikin mereka ini dengan Qurannya mereka sendiri. Jangan Anda masukkan Alkitab di dalam Quran. Itu kayak pengemis. Mereka ini kan udah dijamban, jadi jangan makin perparah gitu loh Pak. Makin Ya, rusak betul. nanti otaknya mereka. Itu aja Iya, Pak yang ya bisa sudah aku ya. Kalau kasih. memang itu pendapat objektif dari Kiamat dan teman-teman ya sudah ya. Karena tadi saya mau lihat dari mengambil posisi yang berbeda. Cuman kalau itu memang yang pendapat dari Kiamat dan teman-teman, oke ya. Itu aja tadi yang mau saya sampaikan ya. Makasih ya Kiamat ya dan Ya Pak, teman-teman Tuhan ya. berkati ya Pak. Salam ya, Tuhan berkati Shalom. semuanya. Salam Pak, salam. Udah kabur muslimnya. Sudah, dia udah baca kayaknya. Atau dia mau baca dari Kejadian dulu kali. Ayah ya. Ada Masa yang kita begitu. banyak. Ada yang Jadi begitu. gini, ya, kalau saya ya, justru saya visi misi saya salah satu memberitakan bahwa Yesus bukan Isa, Musa di Alkitab bukan Musa yang di kitab mereka, Abraham bukan Ibrahim, Allah kita Yod-Heh-Vav-Heh bukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya. Kalau saya malah justru Betul. visi misi saya itu loh. Ya memang Sepakat. itu kenyataannya. Ya Ibrahim itu kan sebenarnya kan orang Arab itu karena dia yang mendirikan Ka'bah, sedangkan Abraham tidak pernah ke Arab Mekah. Dari mana jalannya sama itu? Ibrahim dengan Abraham itu jelas berbeda, tidak Ini sama kan. Ini kan orang-orang kan udah dicekokin sekian berabad-abad. Padahal kalau kita telusuri baik-baik, beda orangnya, identitasnya juga beda. Nah ini yang Iya. harus kita katakan dengan jujur, itu yang namanya objektif, bukan pakai perasaan, pakai hati, bukan. Fakta ya fakta, gitu loh. Hati Iya, kita terus ada- gunakan untuk mengasihi mereka loh. Jangan biarkan mereka terpuruk terus di dalam ketidaktahuan. Ya terus mereka ada yang bilang kan, itu terus gimana tuh kenaikan Isa Al-Masih ini? Itu justru menurut saya ya, menurut saya pribadi, itu ada Kristen yang atau kemudian Muslim yang menyusup gitu ya dalam, atau ada Kristen nyusup di Muslim gitu deh, yang kemudian mereka itu mau merancukan Quran. Di Quran kan dikatakan tidak disalib, tapi di situ dikatakan Isa disalib. Jadi kan bingung sendiri ngeliat tanggalan. Kok bisa ya? Quran ngomongnya Isa yang nggak disalib, tapi kok para ulama, para ini pada diam-diam baik. Jadi kalian akan bingung, ini yang benar yang mana? Menurut tanggalan atau menurut Quran? Sedangkan orang Kristen dengan santainya bilang ya, Isa mah bukan Yesus, tapi biarin aja mereka percaya itu. Bingung sendiri kalian. Tuh, makanya gitu aja kalian. Kok ada Isa, ribet. kalau ada perayaan hari wafatnya Isa Al-Masih gitu ya, Kiamat. Mm-mm. Biar mereka bingung. Ya, makanya itu penyusupan itu sebetulnya. Kok bisa ada kebangkitan, ada kematian? Waduh, apa ini? Kenaikan Isa Kata Al-Masih. dia Padahal di Al-Quran wafat itu tidur. Oh, tidur sama jalan-jalan. Wafat gitu jalan-jalan. Kata dia. Itu ada tamu itu, siapa itu? Mana? Itu naikin. Oh iya. Dosam. Dream. Celoteh sama Dream itu. Ayo Celoteh, Dream, Selamat bicara. malam, Dream. Selamat malam. Dream TikTok. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya Pak, selamat malam Pak. Ada yang boleh sharing Pak? Nama pribadi sang pencipta. Setuju ya? Ya, setuju. Tetapi di Kristen enggak, Mace. Di Kristen hakim pun dikatakan Allah. Musa pun diangkat menjadi Allah. Jadi sebenarnya siapa Tuhan kamu? Hakim Nah, atau maka Allah? itu, Mace. Kalau Mace mau menyamakan karena beda sekali, Mace. Di Kristen Allah itu adalah kayak semacam gelar atau generic name lah ya, generic name, nama umum bagi Tuhan, bukan nama pribadi.
Kalau seandainya nih Mak, kalau seandainya umat Kristen di Malaysia itu tidak menggunakan lagi Allah, maka Islam di Malaysia itu tidak bisa lagi untuk mengklaim mereka. Mak paham? Klaim apa? Loh, selama ini Islam itu mengklaim bahwa Abraham dan Ibrahim itu sama, tapi itu tak sama. Itu tak sama. Isa dan Yesus itu tak sama. Jadi memang ada perbedaan yang sangat mencolok kalau Makcik pelajari dengan baik dan benar, Makcik. Iya, menurut kalian memang tak sama, tapi menurut saya sebenarnya macam mana Yesus itu Isa ya. Kalau ketika kamu Kristen Isa, Iya, Yesus itu tidak sejaman dengan Musa. Ya Makcik. Yesus tak sejaman dengan Musa, tetapi Isa sejaman dengan Musa. Makcik, paham cakap saya? Musa nggak sejaman dengan Yesus, tetapi menurut Islam Isa Al-Masih itu sejaman dengan Musa. Tidak. Tidak. Kira-kira Makcik paham nggak jauh. kalau saya logatnya ini logat biasa bukan logat Malaysia? Nah, kalau you pakai logat Malaysia macam alien saya dengar. Oh, tak apa, saya jadi alien tak apa. Musa dengan Musa dan Isa itu satu zaman atau tidak? tidak. Tidak. Jauh. Sangat jauh. Iya. Kalau jauh, oke, yuk kita lihat bareng-bareng ya. Musa sama Isa itu satu zaman. Oh, Isa. Setuju Isa gak? betul. Isa Al-Masih. Isa masih jauh, sangat jauh. Kan itu kata Makcik, cuman kata Quran itu satu zaman. Oke. Satu, Maryam ibunya Isa itu anak siapa? Baca Qurannya surah Halo 66 teman-teman, ayat selamat datang 12. kembali di channel ini. Kok ngomong lah. Anak siapa itu? Dari Sabang sampai Merauke. Musa itu ada 12. Pulau-pulau sambung menyambung menjadi Pertanyaannya, Ya. Maryam itu anak siapa? Indonesia. Maryam itu anak siapa? Menurut Quran. Kok Yusuf? Keturunan Bani Yusuf. Tadi udah dikasih tahu sama Kiamat. Surah 66 ayat 12. Maryam Udah ditolongin loh. Maryam binti Yusuf. Malah ngarang sendiri. Gimana sih? Jadi Maria binti Yusuf kayaknya namanya ya Pak. Iya, Maria binti Yusuf. Qurannya mau dirubah-rubah. Aduh. Halo guys, selamat datang kembali Maryam di itu anak channel siapa, ini. Makcik? Kita akan bertemu kembali bersama dengan Anggi Purnama Tobigo yang utuhnya besar, yang gendut. Yuk baca banyak Qurannya kali surah makan 66 ayat dari 12. kawan. Orang lah. Anak siapa? Jangan lupa Anak-anak. subscribe, like, comment, dan share. Di situ video ini boleh Anak menjadi Yusuf. orang dan banyak orang yang percaya Maryam kepada binti Yesus Yusuf. dan diselamatkan. Maria ini, Maria Oke, budaknya teman-teman, ini ya, mari kita budaknya tambah Muhammad ya. Kita sampai 30 Mau tanya, Yesus Kristus itu jenis kelaminnya Udah laki-laki? mau lompat-lompat santai dulu bro. Ya, Fokus dulu. nanti kita kasih tahu kok jenis kelamin Allah apa. Kita kasih tahu jenis kelaminnya apa. Iya nih, kayak orang cacingan. Lagi ngomong apa udah lompatannya. 6612 dikatakan Maryam binti Imron. Tuh, Ayo Pak. Celoteh, ayo. Bener nggak Maria binti Imron atau binti Yusuf? coba ini Islam bisa nggak sih lebih cepat Islam gitu loh kalau diajak laki-laki diskusi. atau Coba perempuan? celoteh, Yesus celoteh, Kristus. celoteh fokus Kamu dulu. jadi pindah. Kalian itu bisa nggak sih diskusi yang cepat gitu loh? Anaknya siapa? Saudaranya siapa? Bisa nggak sih kayak gitu? Atau nggak ngerti sama sekali kalian dengan Quran kalian itu? Ngerti, kamu yang nggak ngerti. Nggak ngerti. Terus Coba Maria anak coba dia anak sekarang siapa? kalau kamu ngerti jawab.
Bapaknya Maryam itu siapa? Tadi kan udah keliru tuh. Sekarang yang benar siapa? Yesus Kristus itu laki-laki Bentar. kan? Jawab yang benar. Bapaknya Isa namanya siapa? Tidak ada bapaknya. Nggak tahu Bapaknya Maryam tuh. Yesus Kristus itu Iya, kalau di laki-laki. kapan nggak jelas tuh, makanya mestinya dirajam itu si Maryam. Coba bapaknya Maryam itu siapa namanya? Yusuf. Kok Yusuf? Coba ayatnya di mana dalilnya? Kau tadi kan bilang paham Quran. Sekarang saya minta dalilnya. Maryam anak Yusuf. Mana? Cari sendiri. Waduh. Ini kelihatan ini ya. Qurannya dirubah-rubah. Keren Islam ini. Jangankan ini ya Alkitab kalian rubah-rubah. Quranmu sendiri aja kau rubah-rubah. Bahaya nih Islam ini. Coba Ibu Dream, Kak Dream ditanya. Udah dapat jawaban belum? Ibu Dream, Kak Dream ditanya. Tapi Maryam ya anak siapa? Bapak dia siapa? Maryam ya anak siapa? Pak Jeff kayaknya. Shalom. Ya, dia Google lagi. Misalnya siapa dia Google lagi sama dia. Nggak apa-apa lah, paling tidak dia usaha. Iya. Nggak asal jawab kayak tadi si Yusuf. Agak lama ya. Bukan, sebenarnya saya tak masuk ini, saya nak tanya benda yang lain. Saya nak Iya. bertanya, tapi benda yang dalam Apa, sini saya apa? bertanya balik dekat saya nih. Enggak, apa? Kita ini sharing pengetahuan. Oke, sharing pengetahuannya. Ya, sharing pengetahuan. Itu lupakan dulu ya. Itu Sebentar, Mace. Sebentar. Biar Mace tahu Musa anak siapa, Mace. Halo, Mace. Ya itu Jeffrey bisa naik ya Jeffrey. Anda mau nanya saya silakan. Kita selesaikan. Musa itu anak siapa, Maryam itu anak siapa, Harun itu anak siapa. Nanti akan ketemu bahwa Isa itu adalah keponakan Musa. Suara gua ada gak sih? Halo? Ada. Ada. Oh, ada ya. Kira-kira kakak ya. Macet. Waduh. Ini kebayang sih. Pakai internet aja mereka bisa lama gini, apalagi Muhammad itu makanya sampai 15 hari. Tinggal browsing aja lama. Iya, itu di Daniel ada nubuatan bahwa Antikris itu akan merubah waktu, dan itu sama persis yang dilakukan oleh Muhammad. Muhammad merubah waktu dari 30 hari tahu-tahu menjadi 29 hari. Itu ketika dia menggauli Maria Kipti, lalu dia memusuhi istri-istrinya, dan istri-istrinya itu diungsikan selama 29 hari. Padahal dia berjanji itu 1 bulan. 1 bulan itu seharusnya 30 hari menurut istri-istrinya. Tapi Muhammad bilang 1 bulan itu hanya 29 hari. Gitu.
Ya, Mace, kalau gitu saya mute dulu lah, Mace. Ya, saya mau itu dulu, ada sesuatu dulu. Thank you. Oke. Gimana, ini udah dapat belum? Wah. Agak ini ya. Islam nggak ada yang tahu di bawah juga. Udah dapat. Makci, Ya. sudah dapat? Surah berapa? Surah 3 ayat berapa? Yuk. Tanya apa itu? Saya tak paham. Hmm. Dari tadi nyari apa? Kalau nggak paham. Tuh, gimana sih? Halo. Iya. Iya, gimana? Udah dapat? Susah ini guys. Ya wis, tak kasih tahu aja lah. Makci. Atau teman-teman muslim ada yang bisa bantu di bawah? Gimana Makci, udah dapat? Halo. Waduh. Ini Udah kelamaan PR aja, pertanyaan lain. mungkin enaknya ini aja. Ini kan mu'alaf ya. Ya Makci nanti cek aja ya, surah 3 ayat 33 sampai 36 itu dibaca. Nanti Harun saudara siapa, baca surah Toha ayat 29 sampai 33. Itu nanti jelas. Terus Maryam itu saudara siapa, saudara Harun, itu bisa cek surah 19 ayat 28. Terus Maryam itu putri Imran tadi kan udah, jadi itu udah jelas tuh. Kelihatan nanti eranya mereka itu di tahun berapa, yaitu abad 15 sebelum Masehi. Ya, tahun 1500 sebelum Masehi kira-kira segitu. Itu sesuai dengan di dalam Alkitab ya. Ini aku tunjukkan. Bilangan 26 ayat 53. Iya, bilangan 26 ayat 59. Dan nama istri Amram, ini kalau di dalam Aramaik, Imran, istri Yokebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir, dan bagi Amram atau Imran ya. Perempuan itu melahirkan siapa nih? Harun dan Musa dan Miriam. Jadi di dalam Quran Anda itu sama persis dengan yang ada di dalam kitab bilangan 26 ayat 59. Jadi ya sudah, itu kalian salah sejarah, sangat fatal sekali. Makanya sangat nggak nyambung. Kalian mau cocok, mau logi, mau bilang nggak sama, mau ini apa, esensinya apa, nggak nyambung. Barulah kalian nyadar itu baru sekarang. Zaman itu kalian mau ngomong apa kalau nggak ngerti? Jadi begini nih, saya kasih tahu sama siapa nih, yang siapa namanya nih, Bu Dream ya. Bu Dream itu saya mau kasih tahu di dalam Quranmu, Muhammad itu salah sejarah. Dia menyangka Maryam saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imron itu Maryam yang sama dengan ibu Yesus. Beda sejarah 1500 tahun. Imron memang punya anak perempuan namanya Maryam atau Miriam. Tapi Miriam ini seorang nabiah dari suku Lewi, enggak nikah, enggak punya anak. Itu Kak Miriam itu anak terbesar. Miriam, Harun, baru yang paling kecil si bontot itu Musa. Tapi Miriam, saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, kakaknya Musa yang di dalam Quranmu itu. Ya. Itu bukan Maryam ibunya Yesus, beda 1500 tahun, beda suku pula.
Makanya di dalam hadismu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani Najjar, Bani Najjar itu tanya, kok Muhammad bisa melafalkan Miriam saudara perempuan Harun? Padahal antara Musa dengan Isa itu terpaut 600 tahun, yang benar 1500 tahun. Mereka heran, kok disebut saudaranya Harun? Nah, saudara Harun si Miriam ini kagak menikah, bukan ibunya Isa. Ngerti sampai sini? Ya, tuh Anda bisa cek di dalam YouTube saya, Al Hayat Islamology Center. Judulnya adalah kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran, yaitu Maryam yang tertukar judulnya. Satu, kamu cek itu. Yang kedua, kamu cek. Di dalam Quranmu surat Toha, itu dikatakan As-Samiriyun atau orang-orang Samaria. Itu bisa ketemu sama Musa membuat anak lembu emas. Kalau kamu pernah jadi Kristen waktu kecil, dan kamu baca Alkitab, saya yakin kamu tidak baca Alkitab. Di dalam Alkitab yang membuat anak lembu emas itu adalah Imam Besar Harun. Orang Samaria atau As-Samiriyun itu belum ada zaman Musa, karena pada zaman Musa tanah Kanan belum ditaklukkan. Samaria atau As-Samiriyun atau Samiri di dalam Quranmu itu baru ada 750 tahun setelah Musa. Suku-suku asing. Ntar nih YouTube macet nih. Suku-suku asing. Ya. Yang utara nih kawin sama 5 suku asing. Ya, di dalam Alkitab kita, dan beribu kota di Samaria, campuran yang sekarang jadi orang Samaria. Orang Samaria yang ada di Israel sana, yang ibu kotanya di Samaria itu campuran antara suku Efraim, keturunan Yusuf, dengan orang-orang Assyria. Saya kasih tahu kamu, mereka membuat penyembahan anak lembu emas itu baru 750 tahun setelah Musa mati. Orang Samiri itu nggak pernah ketemu Musa. Mereka membuat penyembahan anak lembu emas di kota Dan, di daerah utara, dan di kota Betel di selatannya daerah Israel. Jadi di dalam Quranmu itu terdapat cerita-cerita dongeng fiktif. Kalau kamu baca surah An-Nisa, kamu catat ayatnya. An-Nisa 153 sampai 157, kamu baca di situ. Isa Al-Masih dan Yahya itu disalibkan dan dibunuh pada zaman Musa. Nah, itu tidak betul kalau Isa Al-Masih kamu samakan dengan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus baru lahir 1500 tahun setelah Nabi Isamu dibunuh. Ya, jadi di dalam Quran surah 4 ayat 153 sampai 157, Bani Israel pada zaman Musa itu dihukum Tuhan karena kafir terhadap Maryam dan ingkar terhadap kenabian Isa. Lah, orang Israel zaman Musa kok bisa ketemu Isa? Bahkan di dalam Quranmu, Isa yang kamu samakan dengan Yesus Kristus itu ketemu sama Zakaria dan Yahya. Lah, Zakaria dan Yahya itu nggak ketemu sama si Imron, kok bisa di dalam Quranmu bisa ketemu? Bagaimana mungkin Imam Zakaria, ayahnya Yahya atau Yohanes Pembaptis yang hidupnya 1500 tahun bisa ketemu sama ayahnya Musa di dalam Quranmu? Ya? Bagaimana dan jangan ketemu? Hah? Ya. Iya, Maka itu kalau istrinya Imron, ayahnya Musa ini menyerahkan Maryam kepada Zakaria. Loh, bagaimana mungkin istrinya si Imron hidupnya 1500 tahun sebelum Zakaria kok bisa ketemu? Iya, Mace kalau mau lihat di surat 7 124 itu kata salib ada loh. Musa mau disalib. Padahal salib itu baru dikenal itu pada zaman Romawi. Iya, pada Surat zaman 7 ya. Al-Arab 124. Iya, itu ada kata Iya. salib loh. Itu Musa mau disalib loh. disalib. Padahal hukuman salib itu belum ada. Hukuman salib itu baru pada tahun 500 sebelum Masehi dikembangkan oleh bangsa Persia dengan cara disulak. Baru pada tahun abad ke-2 sebelum Masehi pada zaman Romawi, ya. 100 sekian tahun lah pada zaman Romawi, itu dikembangkan hukuman sulak yang ditemukan bangsa Persia menjadi hukuman salib. Pada zaman Firaun, pada zaman Musa belum ada namanya salib. Dihukum salib itu belum ada. Lah, kok di Quranmu kok bisa ada itu? Bagaimana ceritanya? Di Quranmu berkata Yusuf dijual dengan beberapa dinar. Lah, padahal pada zaman Yusuf belum ada namanya mata uang dinar. Dinar itu dari kata drakma, baru ada kira-kira abad ke-5, abad ke-6. Hampir 100 tahun sebelum Nabimu lahir itu baru dikenal kata dinar. Pada zaman Yusuf mereka tidak menggunakan mata uang. Mereka menggunakan tukar-menukar dengan timbangan shekel, yaitu emas atau perak yang ditimbang. Itulah cara mereka melakukan jual beli, belum menggunakan dinar. Lah, kok di dalam Quranmu Yusuf dijual dengan dinar? Hah? Ini dinar Candy apa dinar Susanto ini? Iya. Maka itu kan di surat 7 157, surat 7 Al-Arab 157 dikatakan Taurat dan Injil. Itu di zaman Musa loh Injil.
Surat Al-Araf mengatakan 157. Iya, 157. ya, surat 7 ayat 157 mengatakan Injil ada pada zaman Musa. Loh, ya kalau Injil ini kitab yang diberikan Isa dan bisa kamu sama dengan Yesus, lah ya Isanya aja belum lahir, Yesus aja belum lahir, terus udah ada kitab Injil pada zaman Musa. Makanya Jadi kalian itu membaca bahasa Arab, tahu artinya, pelajari. iya. Jadi itu bangsa Israel itu membaca nubuatan Muhammad di dalam Injil. Kok bisa ada Injil di zaman Musa? Jadi itu sangat lucu sekali itu. Dan Injil itu kan dibawa oleh Isa. Makanya itu sejaman. Dan Bayangkan yang paling 1500 tahun. fatalnya, Tidak fatal. yang paling fatal nih ya, orang Israel masuk ke tanah perjanjian itu versi Suna.com itu masuknya dengan mengesotkan pantat. Anda percaya Macie yang seperti itu? Orang Israel capek-capek dari Mesir mau masuk ke tanah perjanjian itu mengesotkan pantat. Itu maksudnya sebenarnya kan pertama kali itu kan mengirimkan sandi, mengirimkan intelijennya sebenarnya. Tadi kan ngesot intelijennya, bro. Enggak, ini literal, ngesotin literal, benar-benar literal, ngesotin Iya, pantat ke maksudnya tanah. iya intelijennya Coba. ngesot biar nggak kelihatan. Iya. Yosua ngesot, bro. Tuh. Bukhari 4119 tuh. Dikatakan ya kan, lalu mereka memasuki pintu itu dan mengganti apa yang telah diperintahkan pada mereka seraya merangkak di atas pantat mereka dan mereka berkata, masa ada gitu loh satu bangsa yang besar yang dibawa keluar oleh Tuhan, tapi begitu mau masuk disuruh ngesotin pantat. Tidak ada perkataan macam itu dalam Al-Quran yang kamu baca melalui Google kan. Al-Quran kami bila kami baca sebelum kami baca Al-Quran kami memang ada yang sebelum Al-Quran kami tujuan dan kami baca Al-Quran kami. Coba baca. Sebelumnya Bacanya seperti apa? Bacanya seperti apa? Kamu baca ini dari Google ke apa ini atau daripada apa buku yang lain ke? Sebab kami Al-Quran yang kami baca nih, yang kami baca ini bukan Al-Quran yang tidak di macam mana? Mace, ya. Tahan napas, hembuskan. Saya udah kasih tadi hadisnya. Hadis Sahih Bukhari nomor 4119. Hadis kamu baca Bukhari. Loh, hadis mana? ini hadis kitabnya kitab tafsir Al-Quran. Di situ emang dikatakan kitab tafsir Al-Quran, bab surat Al-Baqarah ayat 58. Mereka mengesotkan pantatnya. Tafsir Anda juga berkata seperti itu. Surah Al-Baqarah ayat 58, Al-Baqarah 58, hadisnya itu Bukhari 4119. Cemana ini Mace? Cemana? Ada satu bangsa yang memasuki negeri perjanjian itu dengan mengesotkan pantat. Aduh, panas itu pantat. Tafsirnya juga bicara seperti itu, hadisnya bicara seperti itu, Mace. Ini hadisnya menurut ijma ulama sahih loh ini. Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah ya, ayat 58. Iya. Surat Al-Baqarah ayat 58. Oke, saya bacakan ya. Iya. Saya bacakan. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis. Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, nescaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Di mana dalilnya yang masuk melalui mengesotkan melalui pantat? Itu Maci bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir.
Oke, kalau Makcik tidak percaya sama tafsir, saya kasih hadisnya Makcik. Tadi jangan Di suka hadis. baca tafsir kalau tidak paham, oke? Kalau tidak Di tahu. hadisnya bicara, Makcik tolong dicatat Bukhari 4119 itu yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, oke? Ya. Apa itu dimakan dari bahasa Indonesia? Jangan tengok Oke. Google. Tanya Kalau Google, yang bahasa Inggris, Google. yang bahasa Inggris 4479 Makcik, 4479 itu yang bahasa Inggris. Mana Makcik, cemana? Iya, Oh, dari mana kamu dapat ini palsu, jadi palsu. Oh, palsu. Ya, Makcik, kok palsu sih Makcik? Saya nak tunjukkan ya. Oke, macam mana? Iya, Makcik silakan cari di Google, Makcik. Kamu mau bilang melakukan pemalsuan. Nah, kalau tidak betul cari Al-Quran yang betul-betul Makcik, Makcik, berarti ini ijma ulamamu memalsukan kaidah Islam gitu ya? Oke, kejap ya. Nah, baca nih. Oke, ini dalam Al-Quran saya. Oke, saya ada Al-Quran semua terjemah sini ya. Terus kamu nggak menerima apa kata ijma ulama dari hadismu ini dari Muhammad. Kamu nggak percaya sama Muhammad? Kami percaya sama Muhammad, tapi kami tidak percaya dengan orang kafir yang cakap yang hadis begini, Oh, hadis begini. berarti ini kafir nih. Ulamamu ini kafir. Tidak, kafir ialah macam Kasih penistaan ini di online kan di kan. Ya, kamu sudah menistakan ulamamu itu. Iya, ulama. Tidak, saya tidak cakap ulama saya kafir ya, saya cakap kafir kamu. Oh, berarti ini kafir itu ya, ijma ulamamu itu. Kafir dulu dia kafir. Siapa? Bukan, saya tidak maksudkan ulama saya kafir. Yang saya maksudkan kafir yang kamu maksudkan tuh saya cakap kafir ialah kamu. Ini ijma ulamamu mengatakan satu. Terus kamu bilang ini hadis Bukhari 4119 ini isinya orang kafir yang buat. Berarti kamu mengfitnah ijma ulamamu ini adalah orang-orang kafir. Gimana? Apa dia? Bilang nggak? Bilang atau tidak? Ijma ulamamu kafir. Oh, dia yang tulis. Ya. Tafsir. Ya. Mereka sudah meneliti ini karena dari sahabatnya pun mereka mengatakan sahih. Oke. Kami cakap Al-Quran kami memang tiada diubah. Kami hanya percaya satu Al-Quran. Oke? Yang daripada yang diubah-ubah dengan tangan manusia itu kami tidak percaya. Yang kami percaya hanya Al-Quran, yang betul-betul Al-Quran, yang betul-betul buku Al-Quran. Oh, berarti sekarang udah nggak menerima hadis ya? Baca buku manualnya. Kamu baca buku manualnya. Quran manual dibaca sama enggak? Jangan teriak-teriak dulu, Dream. Kamu kan punya manual itu, Quran manual itu buku. Dibuka sama enggak? Caranya seperti itu. Oke, saya kasih tahu ya. Banyak Al-Quran yang tafsiran tidak sama, oke? Tapi Al-Quran yang kamu pegang saja. Al-Quran yang kamu pegang samakan dengan yang dibaca tadi. Tak sama, oke. Sekarang saya bacakan sekarang mau tadi pakai daripada Quran aja ya. Oke, sekarang mau pakai Quran aja. Ya. Udah nggak mau pakai hadis. Bapak masa ikuti kalau Anda mau begitu cara mainnya? Gitu. Oh gitu. Udah minder kan sama hadisnya? Jadi Bukhari penipu, Muslim penipu, Tirmizi penipu semua, ya. Para imam semua penipu semua, ulamamu penipu semua. Jadi kamu sekarang percaya cuma sama Quran. Gitu. kalau kami percaya sama Al-Quran, ulama kami Iya. pun percaya sama Kamu mau Al-Quran. percaya sama nggak apa-apa, saya pakai Quranmu. Ulama mana yang saya tak percaya? Nah itu tadi semua ulamamu katakan sahih, kau bilang tadi. Saya tak kenal tuh, saya tak kenal. Saya kenal yang berarti ulama kamu- yang saya kenal aja. Iya. Nah ulama yang terkenal itu mengatakan doif. Hadis ini. Hadis ini dikatakan apa sama ulama terkenalmu itu yang kau bilang tadi? Ada tak adanya hadis kami sampai bercakap mengesok pakai pantat, tak adanya. Yang kamu makanya tanya, nanti dia bilangnya benar. Dah. Dengan main hadis kalau tidak paham, lebih baik rujuk pada Al-Quran. Yang nggak paham itu Anda. Tadi kan ditunjukkan. Kok jadi Anda bilang sini nggak paham? Saya kan ngikutin aja apa maunya ulamamu. Kalau ulamamu itu sudah mensahihkan ya sudah, nurut. Saya mah nurut. Saya nurut saya. Oh mereka mensahihkan ya, saya terima. Kan sahih kan? Nah kalian yang kemudian nggak terima sama ulama sendiri. Ini ibarat ada ulama kalian ya disetrap di depan kalian. Saya kasih dalil-dalil Islam, kalian gamparin terus ulamamu itu.
biasa dicium-cium sama orang lain, orang-orang cium tangan salim, Anda gamparin di situ. Kenapa? Karena kalian nggak terima. Ini kok kalian sahihkan, ini kok kalian sahihkan, disuruh doifin semua. Ini palsu semua, ini lemah semua ini. Gitu kan? Baiklah, kalau Iya. cakap palsu-palsu lah. Iya, semua mau dipalsukan, mau dikatakan palsu sama kalian. Padahal sebelum era digital, ya sebelum era digital kayak sekarang, Kalau itu semua macam hadis kami palsu, udah banyak lah orang kena di ambil penjara. tindakan oleh kerajaannya. So kita kan Iya, tahu. kalau di Malaysia gitu. Khawatir nggak dapat bantuan kan Allahnya. Keinginan kami yang Iya, kalau di Malaysia itu kan yang keluar dari Islam nanti di penjara. Jadi nggak boleh. Kenapa? Karena khawatir nggak dapat duit Allahnya. Allah kan ngemis. Kayak sekarang Anda mau pakai Quran doang ya? Iya. Halo, mau pakai Iya. Quran doang kan? Coba kenapa di surah An-Nur ayat 33 di situ budak boleh dijadikan pelacur? Nur. An-Nur ayat 33. Surah nomor 24 ayat 33. Kenapa di situ budak boleh dijadikan pelacur dan yang memaksa mereka itu diampuni? Pakai Quran ya. Pakai Quran doang. Saya ikuti kemauan Anda. Budak perempuan, Anda kan perempuan kan? Anda mau nggak dijadikan pelacur? Surah An-Nur ayat berapa tuh? Ayat 33. Ayat 23. Itu kenapa ajaran katanya Tuhan? Kok Tuhan ngajarin untuk jadikan pelacur terus kok nanti yang memaksa malah diampuni? Jadi itu biasa ya, awal-awal dikatakan janganlah kamu paksa, ujung-ujungnya apa? Barang siapa yang memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setelah mereka dipaksa, buset. Kan nanti dulu surah An-Nur ayat 23. Yang maksa malah diampuni. An-Nur ayat 33. An-Nur ayat 33. Baca tuh jelas tuh letterlek. Ingat ya, baca ayatnya. Nggak perlu baca hadis lah, baca tafsir lah. Semua pendusta, kecuali Quran. Itu kan pakaiannya. Surah An-Nur ayat 33. Oke, saya bacakan ya. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran. Sedang mereka sendiri menginginkan kesucian mereka, kamu hendak mencari keuntungan kehidupan di duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada setelah mereka dipaksa. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Siapa di situ yang diampuni? Halo? Siapa di situ yang diampuni? Saya pahami betul-betul ayatnya. Ini saya paham betul, udah katam saya. Udah berkali-kali saya baca, saya analisa. Jangan malah diajarin. Ini loh, barang siapa memaksa mereka, ini siapa nih? Untuk siapa nih kalimat ini? Subjeknya untuk siapa? Untuk Tuhan, betul? Betul nggak untuk tuannya? Betul ya, untuk tuannya ya. Barang siapa memaksa mereka, jadi ini peringatan untuk tuannya. Maka sungguh Allah Maha Pengampun. Ya. Yang diampuni siapa? Siapa? Yang Oke, ayat dengar ya. Ayat nih diambil, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Maksika dan Umaymah. Loh, malah baca jariah. tafsir. Dengar dulu dua jariah. Baca tafsir kan sekarang kan katanya Quran. Kamu mau baca Quran pun percuma, mau baca tafsirnya pun percuma. Karena itu tidak membantah yang diampuni adalah yang memaksa. Gimana? Kamu ini nggak konsisten loh. Katanya cuma percaya Quran doang. Sekarang membacanya tafsir. Nanti diminta di Quran mana? Misalkan nanti saya minta mana di Quran
Kalau ditanya kenapa dipaksa pasal dipaksa nih, oke, paham nggak di situ? Tuh ayat ini saya baca ke sini. Kenapa? Karena ayat tuh boleh keluar dekat Al-Quran tuh. Punya ulamamu, kalau ulamamu itu sudah mensahihkan ya sudah, nurut. Saya mah nurut. Saya nurut saya. Oh mereka mensahihkan ya weh, saya terima. Kan sahih kan? Nah kalian yang kemudian nggak terima sama ulama sendiri. Ini ibarat ada ulama kalian ya, disetrap di depan kalian. Saya kasih dalil-dalil Islam, kalian gamparin terus ulamamu itu. Biasa dicium-cium sama orang lain, orang-orang cium tangan salim, Anda gamparin di situ. Kenapa? Karena kalian nggak terima. Ini kok kalian sahihkan, disuruh doifin semua. Ini palsu semua, ini lemah semua ini. Gitu kan? Baiklah, kalau cakap palsu lah. Iya, semua mau dipalsukan, mau dikatakan palsu sama kalian. Padahal sebelum era digital kayak sekarang. Kalau itu semua macam hadis kami palsu, udah banyak lah orang kena ambil tindakan oleh kerajaannya. So kita kan tahu. Kalau di Malaysia gitu. Khawatir nggak dapat bantuan kan Allahnya. Keinginan kami yang iya, kalau di Malaysia itu kan yang keluar dari Islam nanti dipenjara. Jadi nggak boleh. Kenapa? Karena khawatir nggak dapat duit Allahnya. Allah kan ngemis. Oke, sekarang Anda mau pakai Quran doang ya? Iya. Halo, mau pakai Quran doang kan? Coba kenapa di surah An-Nur ayat 33 di situ budak boleh dijadikan pelacur? An-Nur? An-Nur ayat 33. Surah nomor 24 ayat 33. Kenapa di situ budak boleh dijadikan pelacur dan yang memaksa mereka itu diampuni? Pakai Quran ya. Pakai Quran doang. Saya ikuti kemauan Anda. Budak perempuan, Anda kan perempuan kan? Anda mau nggak dijadikan pelacur? Surah An-Nur ayat berapa tuh? Ayat 33. Ayat 23. Itu kenapa ajaran katanya Tuhan? Kok Tuhan ngajarin untuk jadikan pelacur terus kok nanti yang memaksa malah diampuni? Jadi itu biasa ya, awal-awal dikatakan janganlah kamu paksa, ujung-ujungnya apa? Barang siapa yang memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang setelah mereka dipaksa. Buset. Kan dulu surah An-Nur ayat 23. Yang maksa malah diampuni. An-Nur ayat 33. An-Nur ayat 33. Baca tuh jelas tuh letterlek. Ingat ya, baca ayatnya. Nggak perlu baca hadis lah, baca tafsir. Sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara Ibu Sofiatul bersama dengan teman-teman apologet Kristen dan juga bersama dengan teman-teman yang pastinya di luar kekristenan dan juga para polemikus. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka di dalam diskusi atau debat mereka membahas tentang mengapa Tuhan itu harus mati. Dan juga mereka mempertanyakan kalau seandainya Yesus adalah Tuhan, masa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Hal inilah yang membuat juga Ibu Sofiatul akhirnya membuka semua data kebenaran supaya mereka bisa melihat dan bahkan mereka juga bisa memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang konsep keselamatan yang telah disediakan Allah, diberikan Allah kepada umat manusia melalui Yesus Kristus seperti itu. Dan kalau kita melihat serta menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul, itu sudah sangat benar dan bisa dibuktikan kebenarannya. Karena Ibu Sofiatul bersama dengan teman-teman yang lain, mereka memang sangat menguasai dan juga mereka sangat mengerti dan memahami tentang mengapa Yesus Kristus itu harus mati. Dan kita bukan berfokus kepada Yesus mati, akan tetapi kita berfokus bagaimana tujuan Allah melalui Yesus Kristus itu boleh digenapi seperti itu.
Karena Allah sendiri mengetahui bahwa dan sadar manusia adalah makhluk yang berdosa dan manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya secara sendiri dengan sendirinya seperti itu. Maka dari itu Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini dengan menggantikan seharusnya kita yang disalibkan karena keberdosaan kita, tapi Yesus mau menggantikan hal itu di atas kayu salib dan darahnya dicurahkan untuk menebus setiap manusia yang berdosa. Dan bahkan mereka yang diselamatkan merupakan mereka yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mati di kayu salib, mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Dan hal inilah yang seharusnya menurut saya tidak perlu lagi dipanjang lebarkan karena pemaparan dari Ibu Sofiatul itu sudah sangat baik, benar, dan bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kita berdoa supaya teman-teman yang ikut di dalam diskusi atau debat tersebut, mereka boleh dicerahkan, mereka boleh mendapatkan suatu pemahaman yang baru, yang baik, hati mereka boleh disentuh sehingga mereka sendiri bisa boleh mengalami pemulihan anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus ketika mereka sungguh-sungguh mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke, kita terus berdoa juga untuk Ibu Sofiatul supaya dia terus boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, membukakan kebenaran bagi orang lain. Dan inilah video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.